Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdiri pada tahun 1957, Universitas Diponegoro memiliki status perguruan tinggi swasta yang akhirnya berganti menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Sejak 2015, Universitas Diponegoro juga berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Selain itu, Universitas Diponegoro juga berakreditasi A, yang berarti sangat baik. Kuliah Kerja Nyata merupakan program yang dimunculkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1971 yang merupakan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan multidisipliner yang didasarkan atas partisipasi mahasiswa. Kegiatan KKN Undip mempunyai fungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan dapat melengkapi kurikulum, karena kegiatan KKN merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. Kelompok kami terdiri dari Aisyah Zahra Madani dari Psikologi, Alifiyah Rahma Pratiwi dari Ilmu Pemerintahan, Haira Aklia dari Akuntansi, Nurul Aulia Rohmah dari Akuntansi, dan Raihan Nadifa dari Psikologi. Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang berlokasi tepat di sebelah selatan ibu kota Jakarta. Kota Depok juga berbatasan dengan Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Bogor. Dengan lokasi sedemikian rupa, Kota Depok termasuk ke dalam aglomerasi wilayah Jabodetabek. Dengan luas wilayah sekitar 200 km persegi, Kota Depok memiliki 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Salah satu kelurahan yang ada di Kota Depok adalah Kelurahan Tugu. Kelurahan ini berlokasi di Kecamatan Cimanggis dan merupakan kawasan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan kelurahan lain. Menurut sensus tahun 2021, terdapat 84.987 orang yang merupakan penduduk Kelurahan Tugu. Banyaknya penduduk di Kelurahan Tugu menjadikan wilayah ini suatu daerah yang cukup banyak permasalahan, seperti kurangnya literasi digital masyarakat, rawannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, permasalahan kenakalan remaja, permasalahan lingkungan seperti sampah, open defecation atau ODF, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Dengan adanya masalah-masalah di atas, diperlukan program-program untuk mendorong, menggali, serta memupuk rasa percaya diri sumber daya manusia guna menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya masalah baru di wilayah Kelurahan Tugu. Kelurahan Tugu memiliki banyak potensi yang perlu digali untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terdapat beberapa program yang perlu dikembangkan lagi, seperti program pemilahan sampah, penerapan internet sehat, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pengadaan organisasi remaja. Di bidang literasi anak, menurut peraturan Kota Depok sendiri, setiap kantor administrasi publik diwajibkan memiliki taman baca sendiri. Sayangnya, di kantor Kelurahan Tugu, taman baca yang merangkap taman bermain ini bisa dibilang kurang terurus. Perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan lebih lanjut agar terlihat menarik dan banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi taman baca sekaligus taman bermain ini. Pada bidang pariwisata, terdapat 2 sumber daya alam di Kelurahan Tugu yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, yakni Dermaga Ciliwung dan Setu Pedongkelan. Namun, tempat-tempat wisata ini masih dikelola oleh masyarakat setempat dan masih perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Jika pengembangan itu terjadi, lingkungan setempat dapat dijadikan wilayah yang berpotensi untuk menumbuhkan nilai ekonomi masyarakat, seperti yang dapat dilihat dari Gang Inspirasi yang di dalamnya terdapat rumah inspirasi, taman inspirasi, tetangga inspirasi, dan bisnis inspirasi.
Potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kelurahan Tugu yang jelas terlihat adalah adanya pembentukan PIK-R atau Pusat Konseling Remaja yang beranggotakan remaja usia sekolah dengan semangat sosial yang tinggi dan perhatian terhadap masalah-masalah dalam kehidupan remaja di Kelurahan Tugu. Kesan Bu Rita nih terhadap kehadiran kalian sebetulnya surprise banget ya. Baru kali ini sih kita sebut kedatangan dari Undip nih. Artinya dari universitas lain itu bisa dihitung jarang banget. Dan memang nggak pernah sih sebenarnya yang cukup lama kayak kalian nih, sampai sebulan. Kalau ada pun dia datang dan pergi ya, maksudnya nyawancara sekilas, sebentar aja gitu ya. Setelah itu ya udah. Nah tapi kalian luar biasa nih mau menjadikan Kelurahan Tugu jadi tempat eksperimen kalian, KKN kalian gitu ya. Lalu kesan selanjutnya sebetulnya ilmu kalian itu sangat bermanfaat banget. Contohnya Google ya. Google itu tuh buat kita tuh sebenarnya ibu-ibu, aduh kalau udah dapat ini urusan data nih suka gini, aduh males banget. Kalau kerja mah oke gitu ya, kita kan tipe tektokan gitu ya, cepet kalau ngerjain segala sesuatu. Tapi kalau udah disuruh urusan sama laptop, urusannya kayak gitu ya, Google Form. Tapi kemarin tuh baru kita tahu ternyata mudah ya gitu. Mungkin cara kalian kali yang jelasinnya itu mudah gitu ya, jadi mudah ditangkap. Juga termasuk yang RAB ya. Jadi itu juga sama. Jadi pikiran kita tuh sama semua. Bikin proposal tuh aduh sebel banget. Apalagi kalau mau ada kegiatan mesti cari. Tapi dengan kalian berikan handout-nya kemarin tuh dikasih ya, alhamdulillah. Yang nggak tahu kenapa mudah aja sih jadinya, alhamdulillah, karena mungkin cara kalian nyampeinnya juga simple. Kalian beri, sebetulnya itu metode pendidikan bagus banget karena kalian nggak cuma ngomong, jadi ada sesuatu yang kalian perlihatkan gitu ya, lalu ibu-ibu tuh pegang. Nah itu tuh udah keren banget. Jadi itu kalian bisa pakai dimanapun ya. Jadi mereka nggak disuruh cuma duduk ngelihat layar misalnya, itu juga kan nggak enak ya. Tapi dengan kalian ngomong, kalau ada yang pegang ini, ada yang ngomong terus ibu-ibu pegang gitu ya, itu keren banget. Jadi insya Allah apa-apa yang kalian berikan itu sangat manfaat dah pokoknya buat ibu-ibu ya. Juga di SMP kemarin ya, dan mereka butuh untuk diedukasi. Itu sih sebetulnya ya, alhamdulillah. Jadi Bu Rita mewakili yang lainnya di Kelurahan Tugu mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi ya. Jadi ini awal aja untuk kita saling mengenal. Kedepannya mudah-mudahan kalian bisa terus bantuin kita ya. Baik, terima kasih ya kakak-kakak semua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Kyoliani, biasa anak-anak panggil Kiki. Di sini saya mau kasih kesan-pesan sih buat anak-anak. Pesannya itu yang pertama, apapun yang kalian terima di sini, apapun yang kalian dapatkan di sini, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja. Ucapan terima kasih buat teman-teman dari KKN Undip sudah mau membantu kegiatan, mulai dari kegiatan pembuatan LPJ dan proposal untuk posyandu, bantu buat sosialisasi permasalahan remaja, bantu ibu-ibu PKK untuk belajar komputer. Itu ngebantu banget buat di kelurahan. Mudah-mudahan hasil dari KKN-nya lancar, dapat nilai yang sempurna. The best buat kalian. Program kerja multidisiplin yang bertema pencegahan narkoba dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi anak-anak sekolah menengah pertama. Penyuluhan ini dijuluki dengan Gerakan Hitaba atau Hits Tanpa Narkoba yang dilakukan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di SMPN 8 Depok. Penyuluhan ini dimulai dengan pembukaan yang mencakup perkenalan, penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan, serta pengantar mengenai narkoba itu sendiri. Lalu, diadakan pretest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum diberikan penyuluhan. Materi pertama yang diberikan adalah mengenai dampak narkotika terhadap perekonomian bangsa, dilanjutkan dengan upaya pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba. Selain itu, ada materi mengenai smart spending yang memotivasi siswa untuk menggunakan uang jajan dengan bijak. Selanjutnya,
terdapat materi mengenai dampak narkoba terhadap kondisi psikologis dan kognitif seseorang. Dan yang terakhir, terdapat materi tentang cara mengatasi masalah dalam rangka menghindari narkoba. Kelima materi ini dipaparkan secara langsung melalui media PowerPoint. Penyuluhan ini dihadiri oleh 21 siswa dari berbagai tingkat. Kegiatan penyuluhan ini diakhiri dengan sesi pertanyaan dan pengisian post-test untuk mengukur keberhasilan dari penyampaian hasil materi penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan sangat komunikatif. Para siswa dari organisasi relawan anti narkoba antusias dengan penjelasan yang diberikan dan menyimak dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan lanjutan yang diajukan oleh mereka, serta hasil pretest dan post-test yang dijawab dengan tepat. Stakeholder yang terlibat adalah pihak SMPN 8 Depok, yaitu Ibu Dian selaku guru bimbingan konseling dan 21 siswa yang terlibat dalam relawan anti narkoba di SMPN 8 Depok. Program multidisiplin yang kedua dilaksanakan dengan mengembangkan taman bermain ramah anak dan merevitalisasi pojok baca yang dimulai sejak tanggal 14 Juli tahun 2022. Kegiatan dimulai dengan membereskan dan membersihkan buku-buku yang ada di rak, melakukan pemilahan dan pendataan buku untuk di-input di spreadsheet, penyaluran buku dari donatur-donatur, perancangan dan penempelan beberapa poster himbauan, penyediaan beberapa perlengkapan dan mainan seperti karpet dan puzzle, serta pendaur ulangan barang-barang untuk dijadikan mainan edukasi. Program pengembangan dan revitalisasi ini berlangsung dengan baik. Terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari sisi kerapihan pojok bacaan dan taman bermain ramah anak di Kelurahan Tugu. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pengenalan jenis mata uang di Pos PAUD PKB Merpati, Kelurahan Tugu, Kota Depok, dilakukan pada Rabu 3 Agustus 2022. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini tersebut dibuka dengan menjelaskan konsep dasar uang, mulai dari pengertian uang, asal-muasalnya, serta mata uang yang berlaku di Indonesia. Penyuluhan dilanjutkan dengan memaparkan jenis uang kertas dan uang logam berdasarkan ciri-cirinya. Selama acara berlangsung, para siswa diberikan uang mainan dan pamflet penyuluhan jenis mata uang agar dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat membantu para orang tua dalam mengajarkan keuangan sejak dini. Setelah acara selesai, para siswa dapat belajar lebih jauh mengenai mata uang melalui buku saku mata uang yang dapat diakses melalui link yang telah dibagikan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada kader Posyandu Walet 1 dan Walet 2 RW 11 Kelurahan Tugu dilakukan pada Kamis 4 Agustus 2022. Acara yang dilaksanakan pada siang hari itu dibuka dengan menjelaskan format LPJ secara umum, mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Pelatihan dilanjutkan dengan memaparkan pengertian surat pertanggungjawaban beserta langkah-langkahnya. Kemudian, ditutup dengan penjelasan komponen dan alur realisasi anggaran, serta pembagian kuesioner sebagai sarana evaluasi pelatihan yang diselenggarakan. Dalam pelatihan LPJ kali ini, poin penting yang disampaikan adalah bagaimana menyusun SPJ yang sesuai ketentuan, di antaranya harus memenuhi kriteria faktur dan kwitansi yang sah. Selama acara berlangsung, peserta diberikan fotokopi materi yang disampaikan agar dapat mengikuti pelatihan secara maksimal. Peserta juga dapat mengakses modul melalui link yang diberikan untuk membantu pembuatan LPJ secara mandiri yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.